Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wageng, kali ini sama seperti biasanya, saya tidak memiliki topik atau judul yang akan saya angkat atau yang akan saya bahas. Tetapi saya akan berusaha untuk berbagi cerita terhadap diri kamu dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah informasi di balik dari kartu yang akan saya ambil nanti memberikan gambaran terhadap diri kamu atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini bersifat negatif. Kenapa saya mengatakan bersifat negatif? Karena satu energi itu saya kategorikan benar-benar sangat menderita. Menderita dalam arti baik secara psikis dan fisik. Kalau saya mencoba untuk mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi yang dimiliki oleh
orang lain atau pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu ini sudah cukup jelas untuk membuktikan orang lain atau pihak lain datang hanya untuk membuat orang yang berada di sekitaran dia semuanya harus menderita, sakit hati, dan tertekan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, saya rasa ketiga aspek yang barusan saya katakan tadi benar-benar dalam kondisi yang tidak seimbang atau penuh dengan tekanan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Hal itu terjadi akibat diri kamu terlalu memberikan berbagai kepercayaan. Hal itu terjadi karena diri kamu terlalu memberikan situasi ketulusan kamu. Kartu pertama yang saya pegang terdiri dari 10 pedang. Yang dimana 10 pedang ini sangat banyak artinya, tetapi arti tersebut tidak ada memiliki situasi yang bersifat positif, justru yang bersifat negatif. Kenapa saya mengatakan negatif? Sepertinya baik komitmen kamu, baik sahabat kamu, baik rekan pekerjaan kamu, baik terhadap rekan bisnis kamu, semuanya tidak ada yang bersifat jujur terhadap diri kamu. Semuanya memanipulatif diri kamu, yang seakan-akan dekat terhadap diri kamu, tetapi tujuannya bukan memberikan pengaruh positif, tetapi pengaruh negatif. Semua memanipulatif diri kamu, sehingga energi kamu secara fisik atau secara psikis rusak. Dan kamu tidak menyangka orang yang kamu percayai, orang yang kamu berikan kesetiaan, orang yang kamu berikan dengan ketulusan mengkhianati kamu juga. Itu dia, Wageng. Bagaimana? Apakah perkataan saya tadi bisa masuk secara logika kamu? Karena yang saya lihat, sekuat apapun diri saya untuk mengubah pemikiran kamu dan mengarahkan pemikiran kamu menjadi satu arah di dalam kondisi yang benar-benar untuk tidak lagi memakai overthinking, saya rasa percuma. Karena situasi pengkhianatan ini terlalu tajam untuk membuat kehidupan kamu hancur. Situasi pengkhianatan inilah yang sampai saat ini diri kamu itu selalu ingin menyampaikan situasi pesan terhadap Sang Pencipta alam semesta agar pengkhianatan yang kamu terima dari berbagai orang yang kamu percayai bisa mendapatkan situasi karma.
Saya tidak tahu apakah perkataan saya tadi bisa kamu membenarkan atau tidak. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi pola pemikiran kamu untuk menanggapi perkataan saya. Resonate atau tidak resonate tergantung diri kamu menanggapinya. Kartu pertama saja sudah muncul kata pengkhianatan. Apakah mungkin saya akan berbicara terhadap diri kamu, kondisi pemikiran kamu sudah pulih? Tidak mungkin. Apakah mungkin saya akan mengatakan kondisi diri kamu sudah bebas? Tidak mungkin. Sekalipun saya mengatakan kondisi diri kamu sudah bebas, tetapi situasi pengkhianatan ini tidak pernah hilang dari pemikiran kamu. Dicurangi secara pekerjaan, dicurangi secara keuangan, dicurangi secara bisnis. Itu dia. Saya tidak tahu apakah diri kamu yang terlalu polos, apakah diri kamu ini terlalu membuat orang lain tersedot sehingga diri kamu selalu dimanipulatif. Saya kurang mengerti. Yang lebih parahnya lagi, kartu ini terlalu menikam dan membuat diri kamu menderita, yang dimana penderitaan itu dari orang yang kamu prioritaskan. Pasti diri kamu tidak menyangka, ternyata selama ini saya memelihara iblis. Ternyata selama ini perjuangan saya sia-sia. Ternyata selama ini ketika mengambil sikap untuk mempertahankan komitmen dihancurkan dengan situasi pengkhianatan. Ini Dewa Geng. Cocok kau rasa dengan ucapan saya tadi? Hah? Benar atau tidak ya semua kembali terhadap diri kamu. Dan ingat, saya tidak memberikan suatu sugesti. Apa yang saya lihat dan apa yang saya pegang dari beberapa kartu, itulah yang akan saya beritahukan informasinya. Nih, parah. Kamu terlungkup, tetapi di pundak kamu menempel 10 pedang. Yang dimana pedang itu semua iblis. Teman, rekan, pasangan. Semua menusuk diri kamu seakan-akan hanya datang untuk mencari keuntungan dari diri kamu. Itu dia Wage. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia tersebut, saya rasa sifat dan karakter manusia itu sebagai sifat yang seperti pecundang. Kenapa? Karena ini manusia, permasalahan kecil bisa dia besar-besarkan hanya untuk meremehkan diri kamu. Jangankan permasalahan, berkomunikasi saja terhadap diri kamu, saya rasa komunikasi itu bukan bersifat lembut tetapi kasar. Bukan itu saja, ini manusia sangat serakah terhadap diri kamu. Menginginkan segala sesuatu hal harus sesuai dengan keinginan dia. Ketika keinginan dia dia dapatkan, manusia ini mengkhianati diri kamu. Seperti ular berkepala dua. Di depan kamu menuntut, tetapi di belakang kamu mempermainkan diri kamu. Cukup terlalu kuat diri kamu untuk menjalankan komitmen tersebut. Salut saya melihat diri kamu.
sudah menyadari di mana letak kesalahan tersebut, tetapi kesalahan itu kamu ubah dengan situasi senyuman kamu, dan kamu berharap manusia itu bisa berubah. Apa yang kamu harapkan kalau manusia itu berubah? Saya hanya sekedar ingin bertanya, kalau sekali, dua kali, ketiga kali diri kamu dihianati, bisa saja kepala kamu pun akan diinjak-injak oleh manusia tersebut. Luar biasa tidak? Di luaran sana menikmati sentuhan kulit ke kulit hanya 15 menit doang, menghancurkan kebahagiaan. Setelah menikmati kulit ke kulit demi 15 menit, pulang menuju diri kamu, kamu merawat dan kamu membersihkan diri dia. Wow, kamu pasangan atau pembantu? Itu saja. Ambil logika yang simpel. Sudah dihianati, masih mau membersihkan dan merawat seperti pembantu. Di mana harga diri kamu? Saya sudah berulang-ulang mengatakan terhadap diri kamu, kalau kondisi batin atau pergerakan intuisi kamu tidak lagi mendapatkan kenyamanan, bersikap tegas. Ketegasan kamu itu yang menentukan kapan kamu bahagia dan kapan diri kamu terpuruk. Jangan terlalu memandang orang lain untuk memberikan sikap kepedulian. Jangan terlalu memberikan rasa kenyamanan atau menjaga perasaan orang lain. Orang lain belum tentu bisa menjaga perasaan kamu, dan orang lain belum tentu peduli terhadap diri kamu. Contohnya siapa? Pasangan kamu. Contohnya siapa? Teman kamu. Contohnya siapa? Rekan pekerjaan kamu. Semua hadir hanya untuk memanipulatif kamu. Sampai di sini bisa kamu terima secara logika dari perkataan saya? Kartu pertama yang muncul. Cukup panjang saya berbicara terhadap diri kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Emperor. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Emperor. Kartu yang mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata The Emperor, raja di atas raja, ratu di atas ratu, sudah mengkhianati kamu, tetapi seakan-akan tidak memiliki rasa bersalah, seperti masih menganggap paling benar, dan seperti memutarbalikkan keadaan yang dimana keadaan itu menyudutkan diri kamu. Ini manusia terlalu pintar. Kepintaran kamu belum tentu bisa dikalahkan oleh manusia ini. Namanya juga The Emperor. Jadi sekuat apapun diri kamu untuk mencoba mengarahkan manusia ini, saya rasa percuma. Biarkan kalau dia melakukan pengkhianatan, biarkan dia melakukan itu. Tetapi begitu jumpa terhadap diri kamu secara mata ke mata, perlakukan diri dia seperti diri dia mengkhianati diri kamu. Jangan beri kesempatan agar manusia ini sadar di mana kesalahannya dan diri dia paham. Komitmen itu bukan untuk dikotori tetapi diberi kepercayaan. The Emperor tidak pernah bertanggung jawab terhadap diri kamu, tetapi bertanggung jawab terhadap situasi kebebasan dia dan kenikmatan dia terhadap orang di luaran sana.
royal terhadap orang lain, pelit nazubillah min jalim terhadap diri kamu. Cocok, kau rasa gibahan kita untuk saat ini? Hah? Saya hanya mencoba untuk menerobos posisi energi manusia itu melalui energi kamu. Sekuat apapun diri saya untuk menerobos, saya yakin manusia ini terlalu arogan. Kalau dia tidak arogan, tidak mungkin untuk meninggalkan diri kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Swords. Nine of Swords terdiri dari 9 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-9 pedang tersebut, satu pedang yang saya ambil ini seperti membuktikan kondisi diri kamu mendapatkan sisi trauma atau depresi yang begitu sangat mendalam. Sangat mendalam, bukan hanya trauma. Saya melihat pun kamu itu mendapatkan situasi ancaman, yang dimana situasi ancaman ini ketika diri kamu tidak lagi terkoneksi terhadap manusia itu. Itu dia. Sudah tidak terkoneksi terhadap diri kamu, mengancam diri kamu, terkoneksi terhadap diri kamu, malah mengkhianati diri kamu dan memperlakukan diri kamu selayaknya seorang pembantu. Ini dia, parah ini manusia. Layak tidak saya mengatakan manusia ini memiliki otak yang waras? Saya hanya ingin meminta pendapat kamu. Kalau memang kamu memberikan pendapat tersebut, silakan komentar nanti di kolom komentar. Tetapi kalau saya mengarahkan ketiga kartu ini terhadap posisi energi manusia itu dan mencoba untuk mengesampingkan kondisi energi kamu di dalam komitmen kamu, saya rasa ini manusia seperti merasa bersalah, tetapi kesalahan itu dicoba untuk merenung, tetapi ketika merenung, manusia itu seperti menyesal. Enak kali ya, setelah memperlakukan menyesal. Setelah menyesal, tujuan kau ingin kembali. Bangsat. Bangsat. Sudah merusak fisik, psikis, tetapi tiba-tiba ingin kembali, ingin bertemu. Enak kali kau. Siapa kau? Hah? Siapa kau? Manusia bangsat. Muncul kartu The Death. Kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambang 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata The Death, manusia ini tidak pernah membuat diri kamu merasa tersenyum. Kalaupun diri kamu merasa tersenyum akibat dari perbuatan manusia itu, yang dimana perbuatan manusia itu membuat kamu nyaman, ada apa di balik hal tersebut? Itu saja. Karena kemunculan kartu The Death ini bisa mengarah terhadap situasi kematian dan bisa mengarah terhadap situasi kebangkitan. Tetapi yang saya lihat, keluarnya kartu The Death ini lebih mendominasi terhadap manusia itu. Kenapa? Manusia ini seperti masih menginginkan hubungan atau komitmen yang pernah dia tinggalkan bisa diulang kembali. Luar biasa tidak? Mantap enggak? Ini orang. Dia yang membuat hubungan itu mati, tetapi dia yang ingin hubungan itu bangkit kembali. Dia yang membuat hubungan itu hancur,
tetapi diri dia berusaha untuk meyakinkan diri kamu untuk bisa diperbaiki. Ini manusia tidak menyadari keseluruhan kesalahannya. Yang dia sadari, saya masih membutuhkan diri kamu. What the fuck? Ini dia. Tetapi kalau saya mengarahkan kartu The Death ini terhadap posisi energi kamu, kalau manusia ini masih memberikan diri kamu suatu komunikasi, komunikasi tersebut apa tujuannya? Oke Pak Geng? Dan di sisi lain, keluarnya kartu The Death ini, saya ingin menyarankan terhadap diri kamu, bersihkan kotoran-kotoran dari orang yang selama ini tidak berguna terhadap diri kamu. Muncul kartu The Empress. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Empress, di mana kemunculan kartu The Empress ini ada kaitannya terhadap kartu The Emperor. The Emperor dengan The Empress, raja, ratu, ratu, raja. Luar biasa. Dia masih membutuhkan diri kamu, tetapi diri kamu tidak membutuhkan diri dia, bahkan sudah jijik. Kamu sudah merasa muak terhadap ini manusia. Kamu sudah merasa sangat ilfil terhadap ini manusia. Kamu sudah merasa ini manusia tidak layak lagi untuk diketemukan terhadap diri kamu. Ini dia. Yang dahulu diri kamu terlalu peduli terhadap manusia ini, untuk saat ini jangankan peduli, mendengar namanya saja, mungkin kamu sudah jijik. Bagaimana mungkin kamu tidak jijik? Tingkah lakunya berkhianat, membuat diri kamu penuh dengan pengaruh negatif, menyimpan seluruh kebusukan dan kebohongan. Itu dia Wak Geng. Dan saya rasa kepergian diri kamu dengan situasi kemuakan ketika diri kamu melihat tindakan dia, membuat diri dia merasa frustasi dan emosional. Tetapi emosional itu seperti menyalahkan diri sendiri. Kenapa saya yang bodoh? Itu dia Wak Geng. Muncul kartu The Lovers. Unsur udara berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan, kata The Lovers memiliki 2 arti. Arti pertama, godaan, rintangan, gairah, kebebasan. Arti kedua, situasi yang tidak harmonis. Saya rasa kalau saya menarik dari arti pertama, mungkin komitmen kamu penuh dengan godaan. Dari situasi godaan itu banyak konflik. Arti kedua, saya rasa kartu ini seperti membuktikan keharmonisan kamu bersifat sementara. Tetapi lebih parahnya, kata The Lovers ini suatu perselingkuhan. Itu dia Wak Geng. Muncul kartu 3 pedang. 3 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ketiga pedang tersebut, satu pedang yang saya ambil membuktikan situasi kamu penuh kekecewaan ketika bersama dengan manusia itu. Tetapi kalau kedua kartu yang saya pegang ini saya kaitkan terhadap manusia itu, pengkhianatan yang dia lakukan justru membuat diri dia untuk saat ini merasa seperti kehilangan cinta sejati dari diri kamu. Kehadiran pihak ketiga justru membuat diri dia seperti berada di dalam situasi kematian. Memang manusia ini menikmati pihak ketiga, tetapi menikmati secara kulit, bukan secara perasaan. Secara perasaan hanya terhadap diri kamu.
muncul kartu Queen of Cups. Unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan, kartu ini seperti memberikan suatu gambaran manusia itu ketika diri kamu menjauh, padahal masih menginginkan diri kamu, manusia ini merasa sensitif, marah, kecewa, tidak terima. Itu yang saya lihat. Oke Wageng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.